Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, terkhusus yang ada di panggung. Mohon maaf gak kesebut namanya karena gak ada catatannya. Dan terkhusus para panitia penyelenggara acara roahan masal remaja Kampung Jati, dan para bapak ibu hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita bisa kumpul dan silaturahim dengan yang hidup dan juga dengan yang mati. Ya bu, ya bu. Haul masal merupakan salah satu peringatan buat kita bahwa Al-Imam Abu Duraid pernah berkata, innamal mar'u ahadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawa'at. Beliau bilang orang kalau sudah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita meninggal dunia tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Ini rohan masal kita mengingatkan kembali para arwah-arwah orang tua kita. Begitu banyak cerita-cerita yang ada dan kita dapatin ketika beliau semua semasa hidupnya. Maka kita yang masih hidup juga lagi bikin cerita buat nanti orang yang kita tinggalin. Termasuk acara malam ini kita kumpul, kita lagi bikin cerita nih. Lagi bikin cerita, skenarionya Allah yang ngatur, sutradaranya Allah yang ngatur, bahwa kita semuanya pasti bakal mengalami apa yang dialami oleh almarhumin wal marhumat. Kita semua calon-calon jenazah nih semuanya, nggak ada yang luput dari kematian. Cuma kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Apakah ibu-ibu duluan, bapak-bapak yang belakangan, atau sebaliknya bapak-bapak belakangan ibu-ibu duluan? Kita nggak tahu. Yang jelas meninggal dunia nggak kenal muda, nggak kenal tua. Jangan kita ngerasa muda, Ustadz masih muda saya jauh sama mati. Kagak, mati mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger, cucunya berangkat duluan. Kadang yang muda lagi ngetren mati duluan. Nike Ardila, cakep, cantik, terkenal, masih muda, mati sampai sekarang. Ya Pak. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan tuh, mati. Mubazir tuh orang perawan. Apa tawa lu? Artis Ade Namnung masih muda tuh, artis Ade Namnung namanya, umurnya 38, badannya gemuk, mati. Temennya Budi Handuk 40 tahun, mati Budi Handuk 40 tahun. Ricky Jo penyiar bola 41 umurnya mati. Haji Mas Said artis 40 tahun. Olga Saputra 32 umurnya mati. Jupe Julia Perez 37. Jupe 37. Jupe 37. Jupe. Rame semua infotainment dia mati.
Sampai di medsos semuanya banyak pada komentar, kenapa Jupe meninggal dunia? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat beban hidup. Emang bapaknya kan bisa dia nanti pacaran sama Gaston dihianatin gitu. Saya punya teman Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, UJ 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari mati. Naik motor Ninja 600 cc, ngebut, nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala, maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang Pak. Meres aja sih pikiran. Muda mati, tua mati, kaya mati, miskin. Iya, guru. Makan dulu. Sambil makan dulu. Duduk ya. Ya, Guru Haji Madinah makan. Tuntas dan nenteng bingung kali ya. Kaya mati, miskin mati, jangan ngerasa kaya. Pak Harto duitnya banyak, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati bu, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang. Lebih mati lagi. Kaya mati, miskin duluan. Berobat nggak ada duit, BPJS ditolak udah selesai. Gemuk mati kurus, jangan ngerasa gemuk dong. Ustaz saya gemuk ini sehat, sama mati rada jauh. Enggak, dokter bilang orang gemuk cepet mati, kata dokter. Kok bisa begitu dok? Iya, kalau gemuk kan laki napasnya ngos-ngosan, nggak punya tempat buat napas. Yang kurus girang dong, syukur gua kurus dong. Kata dokter yang kurus juga cepat mati Ustaz. Lah kok bisa dok, kurang gizi? Mati juga. Semuanya bakalan mati. Kaya mati, miskin mati. Manusia biar kata anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati bu. Apalagi anti air. Tuh yang gak pernah kena air wudhu tuh anti air. Makanya jangan sok-sokan manusia. Manusia mah gak ada yang jago. Yang jago mah anyam. Manusia nggak ada yang super memi. Jangan sok-sokan. Iya lah. Jangankan kita rakyat biasa, presiden aja mati. Soekarno mati. Soeharto, Gus Dur, Jokowi. Belum. Masih ada. Dikit lagi. Bukan gue yang ngomong ya. Ya Allah, semuanya bakal. Ini haul mengingatkan kita akan kematian. Makanya kalau sudah meninggal dunia, kok orang kan nyebutnya mati. Si Fulan mati tuh, kata siapa? Kata yang masih hidup. Yang lagi ngalamin mah cuma pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Maka ketika kita datang ziarah ke kuburan, beri salam kan kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang yang di dalam kubur dengar, kenapa? Pakainya assalamualaikum, berarti ada penghuninya di dalam. Kita masuk rumah kan beri salam dulu, assalamualaikum. Kenapa? Ada penghuninya di dalam, bukan pakai assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles, Amerika. Ini assalamualaikum, ada penghuninya di dalam. Maka yang di dalam jawab ketika kita datang ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawab waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Kalau kata denger kok berbeda. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyaut dengaran begitu. Waalaikumsalam ji. Nah itu tasbih yang kita bawa habis lempar kok putus.
Surat Yasin kita bawa acak-acakan habis, udah lemparin, udah gitu putus langsung kita ngabrik. Kenapa? Karena memang jelas orangnya cuma pindah doang. Pindah dari dunia ke alam barzah. Ada kehidupan. Sampai kapan di alam barzah? Sampai datangnya hari kiamat. Maka mereka yang di dalam kubur, arwah orang-orang tua kita yang udah gak ada, yang kita roahin malam ini, itu yang taziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabatihi ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak ibu saudara-saudaranya. Maka ini almarhum yang kita haulkan, bikin rohan masal, girang, gembira nih almarhum, senyum. Kenapa? Dapat kiriman dari anak cucu mantunya. Maka jangan sok-sokan kita mati kita. Kalau udah mati kok, ya Allah bang, badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Tenterere. Tuh, Haji Roma Irama lagunya Sebujur Bangkai itu. Itu lagu kita resapin syairnya bener. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ahlan, Masya Allah. Guru kita Ustaz Haji Ahmad Azmat Khan, Masya Allah, ganteng bener dah. Gantengan saya Pak beliau. Makan dulu, makan. Keren banget. Iya. Keren Bu ya. Iya, saya juga keren. Iya dong. Keren. Oh. Keren saya. Keren peng gitu maksudnya. Puas dulu ya. Terus Bu. Iya jelas semua kematian pasti datang. Diingatkan dengan haul. Yang kedua, manfaat haul apa? Buat orang yang bikin haul. Siapa? Kita. Yang rame-rame jauh-jauh hari udah bikin acara. Kumpul rapat panitia anak muda Kampung Jati. Oh Bapak Ibu semuanya kita mau bikin rohan masal nih. Ayo yang mau nyumbang berapa semuanya? Satu almarhum 50.000 umpama. Kumpulin semua tuh, niatin pahalanya buat orang tua. Maka kita nggak ada ruginya ngirimin doa buat orang tua kita. Harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, pikiran yang kita keluarkan buat acara malam ini, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarkan. Jangan pelit buat orang tua mak. Emak bapak kita jasanya gede banget. Jangan harap Pak Bu anak kita mau doain kita kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang-orang tua kita. Benar? Nih kita kumpul doain orang tua bareng-bareng. Kembali lagi pahalanya buat kita, manfaatnya. Orang tua mah jasanya kok kalau kita hitung itu kan dikit-dikit buat anak mulu orang tua mah. Bener? Dikit-dikit buat anak, dikit-dikit buat anak tuh orang tua. Jual tanah buat anak, bener? Bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak, bikin kontrakan buat anak, bener? Mana ada anak bikin orang tua? Jarang. Bener? Dikit-dikit buat bapak, dikit-dikit buat emak, gak ada. Bener kok? Orang tua mah sayang banget sama anak. Bagi emak jatahnya mengerada gede. Emak dah kalau kita pikirin, ya Allah. Jangankan emak dah, bapak jasanya kok. Punya anak kecil tengah malam tuh belum tidur, emaknya udah sengkleh nangis. Bocah belum tidur juga masih melek aja, emaknya udah capek, udah ngantuk banget. Ditegur sama melakinya, apa sih lo? Itu bocah belum tidur. Nih bang, tumben-tumbenan bocah, matanya masih melek aja malam. Udah capek saya. Tuh bapak langsung nyari akal supaya tidur tuh bocah. Dia keluar, bapaknya dari rumah, ngempet di pojokan jendela di belakang sambil nongkrong. Emaknya ngomong tidur tuh ada anjing di samping. Tidur, tadi gigit loh, tidur ya, ada anjing di samping, tidur. Lagi anaknya ketakutan tidur. Tuh, padahal bapaknya dianjing-anjingin. Tuh babal lu akal banyak. Tuh orang laki tuh. Ya kok, sayang banget bapak anak apalagi emak dah, ya Allah buntingin kita kayak apa bang. 9 bulan ya po buntingin. Ada 13 bulan tuh yang bunting kebo. Yang keluar langsung kumisan. Kelamaan ngetem.
Cuma sama sayang banget kandungannya kemana aja dibawa, ditaruh. Belum pernah ditaruh kandungannya. Saat-saat bunting gede kok tidur miring ke nomor 3 celentang kayak kubah masjid. Tengkurap takut jomplang tuh perjuangannya. Saat mau ngelahirin perut sakit mules penyakit 1000 jadi 1, bener? Ya Allah dicari bapaknya. Aduh bang, ya Allah bang, sakit banget bang, besek bang, besek bang. Salah. Aduh bang sakit bang. Ya Allah, lakinya nyamperin dikit banget ngomong laki kita kok sabar neng, emang udah bagian lu, segitu doang orang laki. Bener kok, bener malah yang ngerasain mules itu sakit empok langsung dibawa ke yang diperiksa tuh pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Tuh pembukaan 3 aja bang, pinggang belakang rasanya pegel banget bang, tuh panas di pinggang belakang nih, baru pembukaan 3 doang tuh pinggang belakang panas pegel rasanya, tuh pembukaan 3 doang tuh. Iyalah katanya masa saya bukti. Keluar anak brol ke alam dunia sakit berlumur darah, emak perih ngomong sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu, nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Anak keluar 7 gara-gara lu nih sialan, nggak ada. Sayang emak dimandiin, dibedong, ditimang, digudang-gudang, saking sakitnya beranak tuh ya Allah sampai gak kenal anak. Ngudang sampai anak ketapa, emaknya ngudang. Saking sakitnya udah anak gak kenal anaknya sampai anak tapa. Lakinya ngomong lu bagus berasa pada lu keluarin begitu. Saking sayangnya emak sama anak tuh. Anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emak, bapak mah kagak bangun pok ya. Bapak mah dengar bocah nangis, siapa nangis bocah bijak bapak, orang mate. Emak mat nate ngurusin anak. Lagi enak-enak makan tuh emak, ya Allah enak, lagi makan lagi lapar-laparnya. Anak kan nangis, langsung tuh, ya Allah anakku nangis, pasti buka, Dia tinggal makanannya bang tuh mak, bener. Tinggal ngasih makanan ditinggal semua, langsung cebok, nggak pakai cuci tangan lagi mak. Lanjutin aja habis kelar nyebokin, makan aja langsung. Biarinnya campur sambal kuning. Dengerin tuh malu. Emak dengerin malu sama. Emak jangan kualat. Emak biasanya gede banget emak bapak kita bang. Yang kadang-kadang kita ke kuburan setahun sekali lebaran doang. Pengki juga bawa di korek kuburan emaknya, mendasar geblek kembang doang ditaruhin. Ngomong di atas kuburannya, mbak, lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran gue mau hajatan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Tuh, emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Orang datang ziarah ke kuburan malah jadi kongkok kuburan. Bu, sayang baktinya sama orang tua. Ini bukti, ini tanda kita bikin acara rohan masal haul masal, membuktikan tanda cinta kita sama orang tua, berbakti sama orang tua. Kenapa? Karena anak itu, bu, anak bagaimana emak bapaknya. Kalau emak bapaknya doyan ngaji, anak doyan ngaji. Kalau emak bapaknya doyan ke masjid, ke musola, emak bapaknya doyan ke masjid, ke musola. Cuman kan godaan kita ibadah membentuk karakter anak kita yang soleh rada ribet sekarang. Godaan anak kita berat kok, tantangan sekarang. Dulu saya nih masih kecil, diplototin sama bapak takut. Udah gede sampai udah kuliah, diplototin emak takut, diplototin bapak nunduk. Orang dulu mah tuh. Bocah sekarang jangan kan kita plototin kok, kita omelin, tenggorokan bapaknya dilongok. Ngapa lu bang? Ngapa lu bang? Bocah sekarang. Rada berani sama orang tua. Lo dulu mah kita takut, orang tua dulu mah tegas, galak didik anak. Nonton layar tancap aja susah. Dulu zaman saya kecil kok, galak orang tua. Masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar kaki lu patah. Dulu, sekarang anak kita udah gak bisa dikunciin pintu dah. Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. TV siang malam nonstop, anak emak berebut remote maghrib. Emang acara yang seru-seru maghrib tayangin sama dia. Dangdutan udah mulai maghrib, kelar jam 1 tengah malam. Giliran ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Terus siapa yang mau nonton? Burung gaok. Rating yang jeblok kita dikasih. Tuh, pipit lagunya. Sinetron tuh kagak ada yang bener, bohong wah. Tuh ngalah-ngalahin mulu kita lebay. Makanya saya udah kagak percaya sama TV udah. Mana TV setan di angin. Kita di mana-mana menang, di TPS di TV kalah, asu gue. Gede banget. Dia udah gak percaya saya sama TV, apalagi sinetron, lebay buat sinetron.
Netron begitu, ada burung batang nangkring ke tiang listrik meledup. Ada tuh saya lihat mayat digotong diburu sendiri ke kali. Udah dikuburin nih, sabun dia di kuburan kebelakang. Kurangan judul kali po, kemarin judulnya saya lihat. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayat yang digotong JNE. Wah. Judulnya kagak-kagak. Ya, makanya kita godaan anak kita berat buat tantangan sama ibadah. Iya bu. Tuh maka kita membentuk karakter anak kita biar jadi anak yang soleh. Biar ntar kita mati ada yang doain. Ajarin anak kita masukin ke madrasah, majlis taklim, ke pesantren. Jangan kecil hati. Ustaz, anak saya masuk pesantren ntar keluar jadi apa? Jadi orang. Masa jadi kebo? Tuh. Kenapa agamanya mantep, akidahnya kuat, masukin ke pesantren, ke madrasah, diajarin pendidikan agama yang mantep tuh, imannya kuat. Kenapa anak kita sekolah banyak pada tawuran kok? Karena agamanya kosong bang. Dangkal imannya pelajaran agama 2 jam seminggu. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Tapi pesantren, majelis taklim, siang malam setiap jam diajarkan pendidikan agama, diajarkan mandiri. Maka nggak ada pesantren pada tawuran. Saya belum pernah dengar ada santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut beduk, nggak ada. Benar bu? Iya makanya. Mafil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau babanya kalem, anak kampret. Lah babanya orang, anak nyopet. Artinya apa? Ayo semuanya kembali kepada kita. Kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Kalau anak pinter kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan. Adiknya yang bodoh dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset gak gusur lagi gua. Ini gara-gara bocah kayaknya anak yang soleh, bisa baca Quran, ngaji, titip sama ustad, ngaji madrasah, ngaji lekar tuh. Anterin kok ngaji lekar ke madrasah sama guru. Mau kolak doang dianterin, tasnya baru, sepatu baru, baju baru, dia ngaji lekar sama ustad. Kira peci udah bulu kagak diganti. Baju koko kancingnya udah lain-lain sebelah. Yang bawa pakai peniti itu sukis. Ikro udah pada sobek yang pernah diganti. Jus ama udah sobek tuh jus ama. Tengahnya sobek, pinggirnya sobek pada sobek nggak dibeliin. Akhirnya ngapa? Ngaji depan ada alam taro karena tengahnya sobek, bacanya alam nasro. Jadi ngaji ditanya lu ngaji apa sama guru? Ngaji 2 alam mak, ngaji 2 alam. Iya itu alam taro malam nasro. Emang ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin. Malam minggu kan pernah bocah ngaji. Malam Senin bayar aturan tuh yang gede. Yang Sabtu tuh ngomong ustaz malam Sabtu, anak-anak besok jangan lupa ayo bayaran. Yang gede 20.000, yang kecil 10.000. Ditunggu-tungguin malam Senin, girang buat guru nih bocah bayaran. Hujan. Ada yang datang tuh kagak. Nah, datang pendidikan doang atuh, geblek buat diajarin. Yang atuh nyender, yang ngiler. Yang atuh nanya mau nanya. Kita sekarang kan kritis-kritis bang, mau nanya mulu. Apa nanti ditanya sama dia? Kalau kurang bisa bang, kita kewalahan dia. Nanya yang kagak. Ustaz, saya mau nanya. Saya lagi sembahyang, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustaz ya? Sampai ke Makassar ditanya begitu. Batal Paul. Lu nanya pengetes gua, kata gitu. Bukan begitu Ustaz, kalau batal saya masih bayang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu lah, udah batal. Oh lagi wudhu, kira-kira saya basuh muka nggak Ustaz? Iya basuh muka. Nanyanya banyak bang, kok. Itu dia intinya Ustaz, saya nanya, makanya nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih, bocah nanya begitu. Saya nggak jawab bu, saya nggak usah jawab. Mau saya balik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat tuh? Jawab. Muka saya Ustaz malu, nah, makanya muka dia udah cebokin semua. Parah bang, udah sekarang. Parah udah kok. Ini awal membentuk anak kita bisa baca Quran, diajarin ngaji. Kan enak kok kalau anak kita bisa Quran, bener. Nyanyi mah jangan pakai diajarin, ntar juga hafal sendiri nyanyi. Bener po? Ngaji, orang ngaji udah pasti bisa baca Quran. Orang ngaji, orang bisa baca Quran, udah pasti bisa nyanyi. Tapi orang nyanyi belum tentu bisa baca Quran. Iya po?
Lah iya, ajarin baca Quran, baca kan enak. Kok kita lagi sakaratul maut datang anak kita bisa baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Orang yang lagi sakaratul maut Pak dibacain surah Yasin, malaikat seluruhnya mengistighfarkan itu si mayit, calon mayit yang lagi sakaratul maut. Semuanya minta ampun buat dosa-dosa orang yang lagi sakaratul maut. Tuh, dibacain Yasin doang. Masya Allah, ada bocah kagak bisa baca Quran, dipaksa, malu sekarat, no ngaji, nggak bisa Bang, ngaji aja udah ngaji, akhirnya ngaji kepaksa juga ngaji, orangnya malu kali ya, ngaji tuh pakai terjemah, ada terjemahnya Yasin ya, ditulis dari kiri ke kanan pakai bahasa Indonesia, baca ya Asin, A-nya banyak, I-nya banyak. Nih namanya lagi sekarat ya Asin. Namanya lagi sekarat kagak jadi mati kagak. Namanya sampai melek, tambahin air. Oh, dikira sayur kali. Ya Asin aja. Bener Bu. Iyalah kalau nggak bisa biasa mah kok hari kali diajarin ngaji. Kita semuanya pengen meninggal dunia, pengennya di ngajiin, bener. Ada orang tua ntar mati pengen dinyanyiin, nggak ada lah. Biar kata anak kita punya artis, jadi artis suaranya enak kok, lagunya banyak banget, albumnya meleduk. Tapi lagi sakaratul maut nggak ada mama seneng. Ntar kalau mama lagi sekarat, lu nyanyiin 3 lagu aja Neng. Yang pertama lagu Sambalado, Juragan Empang, nggak ada Kucing Garong, nggak ada Po, bener. Semuanya kita pengen ngajiin, makanya kita beruntung acara malam ini kita gabung kebersamaan, kekompakan, kita patungan bikin acara Rohan Masal. Alhamdulillah. Kita semuanya diajarin supaya jadi anak yang soleh, ingat sama orang tua. Kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Anak kita pengen semuanya kita jadi anak yang buah hati, belahan jantung sebagai penerus cerita dan pelanjut sejarah. Alhamdulillah. Tuh. Yang ketiga, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Siapa yang datang haul? Kita lagi yang datang, dapat double pahalanya. Benar? Diingatkan kita di sini kembali akan kematian, bisa silaturahim, bermusyafaah, bersalam-salaman. Apalagi kita menghadapi Ramadan, ngadepin puasa. Nih hawa-hawa puasa udah kelihatan kok sekarang. Kenapa? Karena iklan sirup marjan udah ada di TV. Udah ada hawa-hawanya, benar? Iya, semuanya kita memasuki Ramadan, hati bersihin, jiwa kita bersihin, menyambut bulan Ramadan, saling maaf-maafan saudara, tetangga, bener Bu? Iya, kita minta maaf dosa banyak kita, dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman tetangga, sudah dosa melaki Bu, masa abrek-abrek. Udah gini sekarang kadang-kadang mau berangkat ngaji laki perintah. Gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran gua angkatin. Ada bini di sini ada Bang, ada. Enak bener tuh mulut lemes banget ngomong. Laki lagi tidur bangunin sama. Bangun Bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh nyat jam. Kan salah tuh bini ya. Empok aja Po yang melek nyat jam, mau nyuruh laki lagi tidur. Dosa kita yang sengaja nggak sengaja banyak sama orang tua, sama teman tetangga. Bener Bu? Nih kita malam ini Bang, kita musyafaah bersalam-salaman. Kenapa? Nyambut bulan baru, nyambut bulan Ramadan, ya enggak? Hari-hari di hari bulan Ramadan luar biasa. Bulan yang kita idam-idamin, kita banggakan, pengen kita ngerasain puasa lagi. Rasul sendiri aja Pak berdoa, masuk bulan Rajab udah doa, udah Nabi masuk bulan Rajab udah doa tuh. Yang udah diampunin dosanya, Nabi udah dijamin masuk surga. Tapi masih berdoa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami berjumpa dengan Ramadan. Luar biasa. Nabi aja mau pengen masih berdoa ketemu bulan Ramadan. Maka bersyukur kita yang hari ini dikasih nikmat panjang umur, kesempatan bisa ketemu Ramadan lagi. Apalagi ibu kita kalau dengar penutupan pengajian taklim di mana-mana, ibu-ibu pada baca marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan.
sedih. Ingat siapa? Ingat yang udah pada kagak ada, emak bapak udah kagak, saudara kagak ada, ya encing udah pada kagak ada. Tahun kemarin masih terawih bareng sama kita, tahun ini juga terawih bareng. Tahun kemarin masih puasa bareng, buka puasa bareng, sahur bareng. Tahun ini udah nggak bareng lagi sama dia. Kenapa? Kita bersyukur dikasih kesempatan, nikmat panjang umur, ketemu bulan Ramadan. Nih Ramadan kan panggilannya iman. Maka orang disuruh wajib puasa tuh, wajib puasa. Maka dalam puasa ada syaratnya dalam ilmu fikih. Syarat wajib puasa. Apa itu Ustaz? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang nggak puasa itu orang kurang syarat. Ustaz dia kan Islam, masa nggak puasa Ustaz? Ya barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, biarin nggak puasa. Ustaz anak udah 3 masih belum balik. Ya barangkali belum mampu, dia lagi sakit kali dia. Sehat Ustaz, gua berenang gemuk keker saya lihat. Berarti gila. Ya Bu. Iyalah, makanya puasa beda Bang dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa kan ibadah sirriyah, hanya kita sama Allah yang tahu, benar. Ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sembahyang orang banyak tahu, kita berzakat orang banyak tahu, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa nggak ada yang bisa ngelihat, kita doang sama Allah. Ibadah yang lain bisa dinilai orang. Ada aja teman kita ngomong, dia kayaknya sembahyangnya khusyuk tuh dia. Lu tahu dari mana? Gue liatin kalau sujud lama banget. Orang masih bisa nilai begitu. Teman kita, tetangga kita kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai begitu ibadah yang lain. Tapi puasa nggak ada yang berani nilai. Nggak ada teman kita ngomong, gue liatin si Anu puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Karena ibadah puasa beda. Ibadah yang lain kagak bisa pura-pura kok. Ayo dah sembahyang, pura-pura sembahyang, ada kemana? Pura-pura zakat mau bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Kita bulan puasa lagi tengah hari, masuk aja ke kamar kita. Dalam kamar kita makan 2 piring. Keluar kamar jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lap. Ngomong sama temen, aduh lemes banget gua nggak sahur, gua malamnya lemes banget. Orang kagak tahu kalau kita kagak puasa. Makanya ngantuk itu. Kelonin teten nih ngantuk. Kenapa sih lu rese banget? Ayo lewat kita acara nih seperti ini, Masya Allah. Kita diingatkan puasa udah besok. Maka ibadah puasa ibadah yang beda dengan ibadah yang lainnya. Maka dari itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya robbal alamin. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, qiyamul lail, ibadah Ramadannya diberikan kekuatan oleh Allah. Ini Syamban, ayo bersihkan hati. Litathiril qalbi, suciin hati memasuki bulan yang suci. Bulan Ramadan, litathiril ruh, mensucikan ruh kita. Sehingga hati bersih, ruh kita bersih. Keluar Ramadan, kita kembali kepada kesucian. Namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Bersih, suci, lahir batin. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Bayi baru lahir, dosanya nggak ada. Makanya bayi orok kita cium kapan aja enak kok. Dosanya nggak ada. Siang, malam, sore, tengah hari kita ciumin enak tuh orok. Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Nggak ada dosanya. Coba tengah hari nyium aki-aki. Beda rasanya buat tembakau. Nah bayi mah kita cium kapan aja enak. Makanya bayi ada aja rezekinya kok. Ada lahiran tuh orang nengokin orang tetangga datang bawain baby set, ada yang bawain bedak Hasan, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain baby oil, ada yang bawain angkin, ayunan, ada yang bawain rengginang. Ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan masa apa kok? Emaknya yang makan. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Deh ngomongin dosa dari tadi ke gigi-gigi. Bayi kagak ada dosanya po. Tuh berkah. Emaknya bisa makan rengginang karena gak ada dosanya tuh bayi. Tuh udah kekencangan ngomong salah. Bayi belum ada dosanya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Nggak punya dosa. Nggak punya gigi.
Iya dah, gigi sama dosa gitu aja dah. Masya Allah, nih mudah-mudahan kok kita semuanya sehat walafiat bang, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna, diberikan rezeki yang banyak yang halal barokah. Mudah-mudahan kita semua dapat tergolong orang-orang yang menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara ini disponsori oleh BFC, Fried Chicken. Jelas enaknya dan murah harganya, halal, GoFood. Terima pesanan 0812 9378 0379. Baca sendiri. Salah siapa magic di situ? Ada Habib kita, ada guru kita. Ada ini aja ya Bu. Bentar kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya malam ini yang makanya buru-buru tadi minta mau langsung ke bandara Soekarno Hatta, karena memang nanti besok saya nginep pagi jam 7 saya harus take off dari Jakarta menuju ke Malaysia. Doain Bu ya, acara walimatul khitan di sono nyunatin Upin Ipin. Ya itu aja. Dah berkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ya, setelahnya kita dengarkan guru kita, kiai kita, ya nggak cuma ibu, saya juga tersenyum-senyum di sini ya, karena oke. Ya, lengkap ya, lengkap ceramah beliau, ada ilmu yang kita dapatkan dan juga hiburan yang kita dapatkan untuk rehat kita sejenak dari proses pemilu. Selanjutnya, marilah kita tenang kembali, karena kan tadi kita belum membaca maulid riwayat Nabi kita besar Muhammad SAW, dan masih ada ceramah di belakang nanti setelah maulid. Untuk itu kita tetap duduk tenang. Waktunya kita mendekatkan diri dengan baginda Rasulullah SAW dengan pembacaan maulidnya dengan besar Nabi kita Muhammad SAW, yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Yahya dan grup hadrah dari pemuda Kampung Jati. Mudah-mudahan membawa keberkahan khususnya buat kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Mukarram Ustaz Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidi wa sunnati Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyati wa ahli baitihi. Wa ila arwah Muhajir Ahmad bin Isa wa sunnatul a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa ala usulihim wa kafat sadatina wal masyariq al-ardi ila magharibiha. Susan sahibul maulid Habib Ali Muhammad bin Husain Hamsi wa usulihim wa murahim wa ila musyrikin